Ya, welcome guys. Welcome to my channel. Yuk belajar TOEFL. Ini adalah channel pertama saya. Mohon dukungannya, mohon subscribe untuk membangun. Ya, jadi channel belajar TOEFL ini akan berisi tentang materi-materi TOEFL, cara-cara pembahasannya, soal-soalnya, dan tips dan triknya bagaimana kita mengerjakan TOEFL. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengatasi atau menjawab soal struktur yang mungkin bahkan ya kita nggak tahu artinya gitu kan. Oke, daripada penasaran, mari kita jawab soal yang pertama. Nah, di sini kita melihat ada soal quasars emitting extremely intense radio waves dan invisible radiation. Oke, di TOEFL itu teman-teman, yang pertama kita harus pahami adalah setiap kalimat itu pasti memiliki yang namanya subjek plus verb. Jadi kita harus mengetahui yang mana subjeknya, yang mana verbnya. Ini kalimat yang paling sederhana dan memang harus ada di setiap kalimat. Oke, di sini saya sudah kasih beberapa clue ya, atau kata-kata yang mungkin kita nggak tahu ini sebetulnya kelas katanya apa gitu. Kelas katanya dia masuk ke subjek atau dia masuk ke verb. Oke, quasars ini karena kita nggak tahu artinya, ya kita anggap aja lah ini ya mungkin benda-benda lah ya apa ya, ya karena dia berada di letaknya pertama dan juga kita rasa aja oh ya kayaknya ini objeknya udah ada deh, quasars gitu kan, nggak mungkin verb tiba-tiba di depan seperti itu. Oke, jadi subjeknya kita sudah dapat quasars ya, kita nggak tahu artinya, tapi saya menduga quasars ini mungkin seperti benda-benda langit gitu kan. Oke, sekarang kita tinggal cari verbnya. Nah, bentuk verb itu teman-teman sekalian, emitting ini berasal dari kata emit. Kalau emit itu berarti dia verb gitu kan. Tapi ketika dia menjadi emitting, maka dia nggak lagi dihitung sebagai verb. Seperti itu. Nah, makanya kalau di sini tertulis quasars emits atau quasar emit, nah itu maka betul. Nah, sekarang quasars ini menjadi emitting, berarti dia bukan verb. Sekarang kita butuh verb. Oke. Sekarang kita menganalisa dari A, B, C, dan D. Kita melihat jawaban nomor 1, option A, quasars start like object are. Nah, polanya adalah adjektif. Ini kalau kita lihat polanya, ini adjektif, ya kan? Ini adjektif atau ya, ini adjektif, terus ini verb. Ini sebetulnya kebalik. Nah, sekarang kita masuk ke B, stars like they are object. Nah, ini nggak nyambung. Ini kekurangan verb sebetulnya. Nah, ini kekurangan verb dan tiba-tiba muncul subjek baru lagi, they are objects. Nah, itu kan agak jadi bingung kan. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang C, quasars, oke, membutuhkan verb are, oke. Terus ada star like object. Nah, ini boleh jadi kita simpan dulu ya. Oke, nah sekarang nomor yang D-nya, quasar are. Oke, ini betul juga. Tapi dia ada lagi subjeknya. Ada lagi subjeknya kan? Wah, ini they are like object. Nah, maka jawaban yang betul adalah jawaban C. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita pindah ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kita melihat Mary Kasat Specialist. Mothers with their children. Ini saya nggak tahu artinya sebetulnya. Bukan nggak tahu artinya secara jelas, tapi ya mungkin masih sedikit apa ya. Mothers itu kan artinya banyak, bisa mengasuh juga kan. Mothers itu bisa mama juga seperti itu. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa Mary Kasat spesialis. Ya, ini mungkin Mary Kasat menspesialiskan kan, seperti itu. Tapi di struktur itu kalau kita berusaha mengartikan, kita akan kehabisan waktu. Makanya saya tidak terlalu melatih untuk berusaha untuk mengartikan. Tapi sebetulnya saya tahu artinya sedikit gitu kadang-kadang. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini ya.
Ini jawabannya apa teman-teman? Silahkan teman. Kalau kita sudah punya kalimat lengkap, sorry. Jadi pertama kita sudah punya subject plus verb, ya kan? Sekarang kita punya lagi subject plus verb. Ketika ada dua kalimat seperti ini, maka sejujurnya kita harus membutuhkan satu conjunction. Nah, sekarang kita harus tahu kelas-kelas katanya ini apa. How ini conjunction tidak? Bukan. B ini bukan conjunction, because of bukan conjunction, even talk adalah conjunction. Oke. Sekarang kita next ke soal selanjutnya. Oke ya. From 1946 to 1949, atau from 1946 to 1949. Jadi di sini kita disuruh mencari apa lagi. Nah, sekarang kita harus menganalisa atau menganalisis. Subjeknya mana? Subjeknya William Henry Hastie. Sampai terlihat ini ada W, ada H, ada H lagi. Berarti ini huruf untuk nama orang ya. Served as Governor of the Virgin. Nah, sekarang di sini sorry, teman-teman harus jawab dulu. Oke ya, saya kasih waktu sekarang. Oke, kalau sudah jawab, sekarang kita harus tahu dari tahun 1946 sampai 1949, titik-titik William Henry Hastie served as governor. Nah, sekarang kita tahu kita harus mencari, wah ini dia polanya bukan mencari subjek verb ini, karena apa namanya, subjeknya ada, verbnya sudah ada. Sekarang kita mencari namanya kalimat untuk adverbial clause. Sorry, ini apa namanya? Tunggu dulu, saya ingat-ingat dulu ya. The lawyer William Henry. Ini adalah ini bisa disebut sebagai apositif juga, tetapi ini sebagai pelengkap saja ya. Misalnya kayak ginilah, seorang presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, begitu kan? Kayak sebuah kalimat penjelas atau kalimat keterangan begitulah untuk menerangkan seseorang ke depannya, seperti itu. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Seperti itu. Karena kalau kita pilih B, maka itu akan kita double subject lagi. He was the lawyer, William ini. Nah, kecuali dia bilang was the lawyer, atau the lawyer, seperti ini, maka betul. Nah, ini the lawyer who. Masa the lawyer kita punya conjunction, terus kita butuh subject verb lagi kalau begitu. Nah, ini juga salah. Was the lawyer sama artinya kita bertanya, seperti itu. Kok kita bertanya? Sini kalimatnya bukan kalimat pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Struck ya. Struck itu artinya tutup karena pemogokan. Nah, sorry, teman-teman harus jawab dulu. Oke, teman-teman harus jawab dulu. Kita lihat sekarang ya. Kalau sudah jawab, mari kita, kalau sudah jawab, sekarang kita cari jawabannya sama-sama. Nah, sekarang kita harus tahu kalimatnya sama seperti sebelumnya. Cari subjeknya, verbnya. Ini struck ini bukan subjek karena ini masuk ke kalimat verb atau adjektif gitu kan. Nah, attaining verb. Nah, ini sebuah kalimat ya. Jadi ini subjek, ini verbnya. Attaining verb produce an almost pure tone, retaining its pitch over long period of time. Nah, jadi ini bukan lagi apa namanya, sebuah kalimat, ini bukan lagi sebuah verb dan subjek, tapi ini sebuah kalimat untuk
penjelasnya, analmos, pure tone, retaining each. Tidak ada verb dan subjek di sini lagi. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Nah, yang pertama adalah D, is one. Is one ini apa namanya, verb, berarti is baru one. Is one berarti kayak kita bertanya gitu kan. Nah, ini bukan seperti itu. Nah, kalau kita melihat jawaban B, one is struck. One is struck. Oke, satu adalah atau yang itu adalah tertempel gitu kan, atau mogok. Nah, turning verb produce. Ya, secara struktur sih boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kan. Hanya sekarang kita mencari yang paling betul. Oh, sorry, ini kekurangan conjunction seperti itu. Ini tidak bisa. Nah, sekarang kita antara pilihan kita antara C dan A. Oke ya. Sekarang kita melihat when is it struck, berarti dia kayak bertanya gitu kan. Sementara sini tidak tertempel. Maka jawaban yang betul adalah when it is struck. Ketika itu tertempel atau mogok, a turning fork produce gitu. Sebuah turning fork, saya nggak tahu ini fork apa ya. Tapi ya mungkin apa ya, garpu atau gitu. Memproduksi sebuah analmos pure tone, sebuah suara yang sangat jernih gitu. Ya, itu dulu yang bisa gua sampaikan. Mohon dukung channel saya dengan cara subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membantu teman-teman Anda, teman-teman sekalian untuk tes TOEFL. Terima kasih.